Shalom Jemaat Shema, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sembahyang dalam nama Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kami datang lagi ya Tuhan, ke dalam hadirat-Mu kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami, Kau tuntun setiap kami ya Tuhan, agar sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Haleluya, amin.
menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Raja Tuhan, segala kemuliaan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh haleluya. Kami mau dalam hadirat-Mu menikmati kudus-Mu, menikmati kehadiran-Mu dalam hidupku. Oh kemuliaan bagi Raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah berkat-Mu turun atasnya, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah ditolong Tuhan. Kehadiran Tuhan memberkati, terjadi mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hambatan, rintangan, pekerjaan setan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi berkat Tuhan boleh turun atas kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa lalu. Amin. Shalom, selamat pagi. Satu hal yang berbahagia apabila kita boleh ada di dalam kasih karunia Tuhan. Biar kita terus selalu hadir dan ada di hadirat Tuhan untuk kita bersekutu dengan Dia. Karena Tuhanlah sumber kehidupan. Dialah yang menjadikan alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Dialah pencipta kita. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita butuh kehadirannya dalam hidup kita. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Bacaan kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7 bunyinya demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Yesus Kristus telah menyelamatkan hidup kita. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu setelah kita diselamatkan, biarlah kita boleh tetap ada dalam keselamatan itu. Tetap ada di dalam Kristus Tuhan. Amin. Karena setiap orang yang telah diselamatkan, dikatakan dia menjadi ciptaan baru. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Barang siapa percaya kepada Yesus dan diselamatkan, dia dibaptis, dia mengenal Tuhan, dia dipindahkan dari tempat gelap kepada terang. Biar tetap tinggal di tempat terang. Jangan gelap terang, jadi kayak sesuatu yang tidak baik. Saudaraku, biarlah tetap tinggal di dalam Kristus, ya. Itu poin pertama dikatakan, biarlah kita yang menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
dan mulai bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pohon, benih yang kecil, waktu ditanam, dia merupakan satu yang hidup. Maka hidup itu akan bertumbuh, mulai berakar, berdaun, akhirnya berbuah. Mulailah bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, dengan menerima kebenaran firman Allah. Membaca, merenungkannya. Bagaimana kita berakar, bagaimana kita bisa bertumbuh, yaitu dengan membaca firman dan mengalami kuasa firman dalam hidup kita. Memahaminya, berani mempercayai firman Tuhan untuk kita hidup di dalamnya. Ya. Firman Tuhan begitu luar biasa, dia hidup dan berkuasa karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Waktu kita mempercayai hidup kita untuk melakukan firman dan hidup di dalam firman, maka kita sedang menjadikan firman itu bagian dari hidup kita. Satu contoh, dalam satu peristiwa, katakanlah seorang pedagang yang sedang berbisnis, berdagang, dengan situasi sekarang sepi dan mengalami kesulitan. Dia mulai berdoa, berinovasi mungkin, mencari terobosan, tapi tetap sepi. Kita baca dalam firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak mana yang memberikan kalajengking bagi anak yang minta ikan? Bagaimana orang dikasih batu kalau dia minta roti? Nggak mungkin. Firman itu membuat kita mengalami terobosan apabila kita mau mempercayai. Kita berdoa, kita bekerja, mungkin masih belum terjadi. Ini adalah proses untuk kita menang mempercayai firman. Maka apabila kita mengalami terobosan, mulai mengalami bisnis yang diubah, diberkati Tuhan, maka kita semakin bertumbuh di dalam iman. Itulah proses pertumbuhan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan begini, ujilah dirimu, apakah kamu tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu yakin Kristus ada di dalam diri kamu. Kalau kamu tidak yakin bahwa Kristus ada dalam diri kamu, kamu tidak akan tahan uji. Jadi dalam peristiwa itu untuk mempercayai firman Tuhan, kita harus selidiki hati kita. Apakah kita ada pada posisi tetap di dalam keselamatan itu? Apakah kita tetap ada dalam posisi yaitu Kristus tinggal di dalam diri kita? Kalau kita memang ada di dalam posisi di mana Kristus tinggal di dalam diri kita, dan kita yakin bahwa kita ada di dalam terangnya, kita tetap di dalam Dia, maka teruslah berdoa, berpuasa, percaya firman Tuhan. Maka Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia akan bertindak, Dia akan menyatakan mujizatnya. Ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita tidak ada dalam Kristus, mulai kita lihat apa penyebabnya. Kalau itu disebabkan oleh kesalahan kita, kalau itu disebabkan oleh pelanggaran kita, mari kita bereskan. Allah itu kasih. Barang siapa mengaku dan meminta ampun, Allah akan mengampuni dosanya dan memulihkan keadaannya. Asal sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan memulihkan. Dan kalau kita sudah ada dalam posisi kembali, mari kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Ya, proses kemenangan ini akan terjadi membuat kita bertambah teguh di dalam iman. Kita akan kuat, maka kita akan teringat terus akan hal ini. Ini membuat kita seperti memiliki kunci kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Ya, dikatakan bahwa engkau diberikan kunci. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Pengalaman rohani itu akan membuat kita memiliki kunci sorga. Kita tahu waktu kita mempercayai Tuhan, mempercayai firman, maka kita akan mengalami namanya Tuhan. Akan melihat Tuhan dalam peristiwa hidup kita. Dan kita akan bertumbuh di dalam iman. Dan kita akan semakin teguh.
Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita anak-anak Tuhan mengalami satu pertumbuhan yang terus-menerus. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan secara jasmani. Maka dikatakan kalau kita sudah diselamatkan, kita tetap di dalam Dia. Kita bertumbuh, berakar, dan semakin teguh. Kenapa? Karena kita melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus bertumbuh, belajar mempercayai firman, hidup dalam kuasa firman. Maka kita akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin luar biasa. Karena Tuhan menyatu dengan kita. Ya, firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Dan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Biarlah kiranya kasih Tuhan akan terus membuat kita terus bertumbuh. Walaupun Tuhan tidak terlihat secara mata jasmani. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya, kuasanya, mujizat dan keajaiban yang terjadi. Dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita dan membuat kita semakin hari menjadi terang dan garam, menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Teruslah bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh, berakar di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, biar renungan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini yang berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya kasih karunia-Mu terus memberkati kami. Biarlah firman yang kami telah dengar, bagaikan benih yang ditanam, akan bertumbuh di hati kami dan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Berkati firman-Mu Tuhan. Jadikan itu Tuhan bagian dari kehidupan kami. Menjadi rema dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah mengalami terobosan, kemenangan dalam Tuhan, sehingga semakin bertumbuh dan semakin kuat dan semakin teguh di dalam iman. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biarlah terus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Tuhan, jemaat GBC semakin hari, semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami diberikan ketentraman dan keamanan. Biarlah di situasi yang Tuhan yang tidak menentu ini, di mana wabah COVID begitu merajalela, biar kiranya tangan kuasa-Mu menyelamatkan bangsa ini, sehingga kami boleh terluput Tuhan, keluar dari kesulitan, perekonomian boleh stabil, kesehatan masyarakat boleh terjamin, dan seluruh keadaan kami Tuhan boleh kembali dalam keadaan menang, normal kembali. Bahkan Indonesia semakin maju di seluruh dunia ini menjadi satu negara yang kuat Tuhan. Baik secara ekonomi, keamanan, politik, Tuhan dan sebagainya Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja. Berkati Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambatan, rintangan, pekerjaan iblis, pekerjaan setan dipatahkan. Niat jahat manusia yang ingin mengacaukan Indonesia dihancurkan oleh kuasa Allah dalam nama Yesus. COVID-19 dilalukan. Biar obat-obat yang digunakan, baik itu vaksin maupun obat, semakin diberkati. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Kau berkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan kami. Yang bersekolah Kau berkati, yang berdagang Kau berkati, yang bekerja Kau berkati. Apapun bisnis umat-Mu Tuhan, Kau hadir memberkati. Dilalukan dalam pelabuhan, dalam pengerip, sakit penyakit. Pekerjaan iblis, pekerjaan setan. COVID-19, roh maut disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Allah membuka pintu berkat. Utara, selatan, barat, timur. Membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang sanggup memberkati kita. Memberikan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Allah menampakkan wajahnya dan menghadapkannya kepada kita. Memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan naik dan tidak akan turun. Apa yang kita kerjakan Allah hadir memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang yang sempurna yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita terima berkat dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.